Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal 'ulya. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Ketua dan pengurus Masjid Al-Hikmah yang berbahagia, Tuan Imam yang sama-sama kita hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Untuk apa? Karena Allah sayang kepada kita, dijumpakannya dengan bulan suci Ramadan. Pertama, Allah ingin hapuskan dosa-dosa kita kalau ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, ingin mengangkat derajat martabat kita menjadi insan yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, ingin memberikan hadiah namanya Lailatul Qadar. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan ini kepada kita untuk mengembalikan kita ini ke surga. Dulunya kan kita ini penduduk surga. Gara-gara iblis, akhirnya datuk nenek moyang kita diusir. Masuklah kita ke lahiran dunia. Maka untuk dikembalikan ke surga ini, maka dibagikanlah puasa. Bukti Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan kita ini kembali ke surga. Pertama ada hadis, Iza ja'a Ramadan, apabila Ramadan datang, Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Jadi jalur ke surga semua dibuka. Wagulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, dikunci semuanya. Kemudian ada lagi hadis tambahannya, wasafiyatil syayatin, Allah belenggu syaitan. Jadi jika di Ramadan ini Bapak Ibu ada orang berzina, itu jangan disalahkan setan, karena setan ada belenggu. Kalau ada di bulan Ramadan ini orang korupsi, jangan tuduh setan menggoda, setan dah dibelenggu ini. Tapi tergoda itu karena nafsu kita, nafsu. Sehingga Ramadan ini bulan yang ke-9. Maka 9 lubang yang berpotensi untuk memasukkan orang ke neraka ditutup, dibakar di bulan Ramadan ini. Hadirin yang saya muliakan, salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ke hariban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaji kita pada malam yang berbahagia ini, sesuai dengan khutbah saya kemarin, saya akan bahas sambungannya pada hari ini mengenai zakat. Zakat ini Bapak Ibu ada namanya zakat mal, zakat harta. Kemudian ada zakat al-malul mustafid, zakat profesi. Kemudian ada juga secara spesifik zakat fitrah. Kita bahas pertama zakat mengenai simpanan uang. Jika Bapak Ibu menyimpan uang, ini ada uang miauci, tung-tung oleh ini angpau. Angpau ini disimpan setahun lamanya. Jumlahnya 85 gram emas. Tadi malam saya tanya dengan orang Bank Aceh,
di rumah Habib Nun Al-Mahdani itu harga emas 1.700.000 per gram. Tadi subuh saya tanya anak saya di tebing tinggi yang kerja di lapas, 1.500.000 kena emas London. Kalau tadi kan emas batangan. Nah, kalau emas Taino nggak bayar. Jadi kalau jumlahnya itu Bapak Ibu 144.560 rupiah itu disimpan sudah sampai nisab nih 85 gram emas dan setahun, maka wajib keluar zakatnya 2,5% simpanan ini tadi. Tapi kalau ibu menyimpan emas disimpan, emas batangan atau emas London disimpan. Kalau nyimpan pas emas kain itu nggak bayar, nggak kena zakatnya. Disimpan di rumah atau di berangkas. Walladzi nayaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas. Wal fiddah menyimpan perak. Dulu Bapak Ibu emas dijadikan dinar, perak dijadikan dirham. Jadi menyimpan emas sama dengan menyimpan uang. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu uang yang disimpan, emas disimpan tidak mau diinfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar kepada mereka bahwa azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi diambillah dia 2,5% yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang berutang sama kita, orang berutang 50 orang berutang semua, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 200 juta, banyak. Nah ini kalau berpotensi dia akan bayar, keluarkan zakatnya. Kalau dia agak-agak ini tak mungkin bayar, banyak pengurus saja ini tak mungkin bayar ini, cakap aja meletup tapi tak ada bayar, nah kan zakatnya kita tunda. Kalau dia bayar baru kita keluarkan. Atau dia berutang sama kita, jadi ada yang berpendapat begini, Pak, udahlah 5 juta itu ku bayari zakat saya lah kepadamu, utang lunas, zakat saya pun terbayar. Jadi kesepakatan ulama begini caranya, duit yang 5 juta itu kita serahkan dulu sama dia, ini buat zakat saya, tapi ingat bayar utang itu ya. Dan terimanya zakat kita, aku terima zakat Bapak 5 juta rupiah tahun ini, dah selesai, aku bayar utang Pak. Gitu yang sah begitu, akadnya jelas. Cuman kalau kita takut ini, kalau dilepas, tak lagi habis lewat itu dua. Utang tadi bayarnya, zakat pun habis. Kalau begitu boleh sambil dikerak saja ya. Kemudian yang kedua adalah zakat hewan. Kalau ada seseorang berzakat memelihara kambing, misalnya kita di rantau perantau ya, Kepaing itu banyak itu orang pelihara kambing diupahkan sebagai hasil. Kalau kambing ini Bapak Ibu jumlahnya 40 ekor, ketentuan bikin seperti itu, 40 ekor, maka dikeluarkanlah 1 ekor untuk bayar zakatnya. Jadi tinggal 39. Tapi ada juga yang mengelak gini, ini kambing sudah 39 ekor, yang satu tengok sudah hamil pula ini, Pak, ini kalau lahirnya kan zakat ini. Lalu dijualnya duluan sebelumnya lahirnya, dijualnya 2 ekor, sah kan tinggal 37, lahirlah 1 kambing, jadi 38. Kalau dia kembar 39. Begitu 39, alhamdulillah tak kena. Ini tahu Allah mengelak itu. Allah tahu ini mengelak ini. Kemudian Bapak Ibu sama dengan lembu itu juga, cuman dia dewasa semua ya, bukan bayi lagi, tapi dia diukur sudah berumur 2 tahun.
Lalu padi. Kalau padi zakatnya itu kata Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hasadi. Ambillah, keluarkanlah zakatnya pada saat mengetap. Jadi kalau padi Pak, dia tidak nunggu setahun, pokoknya asal mengetap sampai nisabnya keluarkan zakatnya. Ada dua pendapat nih, ada dua ketentuan. Pertama, dikeluarkan 5%. Kalau dia mengkail sendiri, mencangkul sendiri, airnya juga ngupahin, ambil upah air dari tempat lain, maka keluar zakat 5%. Tapi kalau airnya air hujan, tidak pakai tenaga, tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Atas dasar inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, ada timbulnya zakat profesi, al-malul mustafi. Bagaimana? Petani ini mencangkul sendiri, membabat sendiri, ambil kerbau atau lembu dibajak sendiri, lalu nanti ketam sendiri, dijemur sendiri, dikilang padi dibawa ke pabrik sendiri, lalu dapatlah dia 100 kali dapat, maka keluar zakatnya itu 5%. Nah, sedangkan dokter, maaf Anda anak kita dokter, Bapak Ibu, dokternya nggak mencangkul, nggak berpanas, nggak berhujan. Ada pasien dipanggil, Tukia, monggo mriki, Tukia benar saja, masuk kamar. Gerah menapa panjenengan Bude? Waduh Pak dokter, encok rematik, pegel linu, asam urat, waduh macam-macam penyakit dokter. Kata dokter, monggo bebaring. Ibu nih buka rok, kata mau disuntik belakang, buka rok, salah, dipegangnya dulu. Oh di sini cocok, sah disuntiknya. Dokter ini dapat tengok, dapat pegang, dapat duit lagi. Lalu tak berzakat, dokter ini tak ada wajib. Di manalah keadilan agama Islam kalau begitu? Sedangkan petani tadi yang capek-capek, keluar keringat, berjemur di panas, keluar zakatnya 5%. Dokter ini enak-enak aja. Tidak adil kalau begitu, makanya ada zakat al-malul mustafi. Di Bapak Ibu kita sudah mengucapkan selamat, alhamdulillah ada sudah terbit TV Berhikmah TV. Jadi ibu-ibu yang saya berikan mau dengar ceramah saya tentang zakat diulang lagi, buka YouTube Berhikmah TV dan langsung di-share sama kawan-kawan, tetangga, jiran, satu pengajian, lalu di subscribe, apa namanya itu? Subscribe, supaya banyak penggemarnya. Insya Allah ya, oper ke anak, oper ke cucu, oper ke menantu, semua disuruh untuk like and share, subscribe. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi profesi dokter tadi, pengacara, notaris, itu kalau dia sudah sampai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ada yang namanya rikas. Rikas ini barang temuan, tak tahu pemiliknya. Menggali rumah, tahu-tahu dapat dalam galian itu emas 1 kilo. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa, contoh orang Mandailing berdoa. Saya Haji Julkarnain Wisranto Prapat mengajari, anggo berdoa hamu soyan, samanon katanya. Bagaimana Pak Haji? Ya Allah, gion au happy miliar-miliar, emas belek-belek. Apa itu Pak Haji artinya? Ya Allah, beri aku uang bermiliar-miliar, emas berkaleng-kaleng. Kalau Allah kabulkan 1% kan 1 kaleng itu banyak sekali, Mbak, lebih sekilo itu. Ini zakatnya Bapak Ibu 20%.
Jadi barang temuan 20% zakatnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan adalah mengenai zakat petani tadi, dalilnya sudah banyak melalui sistem qiyas. Kemudian yang terakhir sekali adalah zakat fitrah, sudah secara sepintas saya bahas dalam khutbah kemarin hari Jumat, tapi tidak salah mengulang kaji bahwa zakat fitrah ini adalah zakat untuk pribadi kita, membersihkan jiwa raga kita dari percakapan yang kotor dan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Saya rasa Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya saya menyarankan, meminta pendapat Bapak Ibu melalui imam tadi di akhir sholat tarawih kita bahas, supaya nanti ada dialog, mana tahu ada hal-hal yang kurang jelas. Sambil saya minta kepada PKM tadi minum teh manis, kita bilang rupanya ada boleh juga ini. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan dan juga memotivasi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal agar harta kita, diri kita menjadi bersih adanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.